Langsung kita lanjutkan diskusi kita, Pak Sarwo, kira-kira untuk memperkuat cadangan pangan kita, apa yang dilakukan oleh Bappenas, terutama kan memegang sekitar 13 komoditas begitu. Bagaimana komitmen dari Bappenas untuk memenuhi itu? Jadi yang pertama, secara regulasi itu kita sudah mempunyai peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022 tentang CPP atau cadangan pemerintah, di mana untuk 3 komoditas, beras, jagung, kedelai itu diserahkan kepada Bulog untuk mengelolanya, dan komoditas lainnya ke ID Food atau RNI untuk mengelolanya. Namun tidak menutup kemungkinan Bulog juga bisa menyiapkan komoditas-komoditas lain sepanjang ada kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Sehingga tadi disampaikan juga oleh Pak Dirjen, Pak Kasan, bahwa kuncinya adalah pemerintah mempunyai cadangan pangan yang cukup untuk semua komoditas. Tadi disebutkan untuk beras minimal 5% atau 1,5 juta ton. 1,2 sampai 1,5 juta ton. Tapi untuk 2023 kami sudah melakukan memberikan penugasan kepada Bulog untuk menyerap gabah dari para petani lebih kurang 2,4 juta ton. Walaupun sampai hari ini realisasinya baru 513.000 ton. Mudah-mudahan ke depan bisa bisa dioptimalkan oleh Bulog untuk menyerap beras petani. Kemudian tadi salah satu faktor mengapa beras masih tinggi karena memang ada program bantuan pemerintah untuk memberikan beras kepada lebih kurang 21.300.000 KPM keluarga penerima manfaat, di mana per KPM itu 10 kilo. Kalau kita 3 bulan saja berarti kita membutuhkan 640.000 ton yang harus kita siapkan. Sedangkan Bulog serapan sampai saat ini 513.000 ton. Jadi ini untuk program bantuan ke masyarakat pun ini masih kurang, sehingga para pedagang tengkulak mungkin masih bertahan di harganya seperti sekarang, walaupun sekarang itu sudah masuk di panen raya, begitu Mbak. Oke, untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan cadangan seperti apa Pak? Realnya itu yang ingin kita tahu. Untuk mempercepat pemenuhan cadangan ini, yang pertama memang pemerintah harus menyiapkan dana pinjaman dengan bunga rendah gitu, dengan subsidi bunga. Itu pun sudah kami upayakan bahwa kita untuk tahap pertama ini mendapat 3 triliun rupiah untuk digunakan baik oleh Bulog maupun ID Food untuk dipinjamkan gitu in out nantinya untuk cadangan pangan pemerintah. Itu kuncinya. Dan sebetulnya kalau kita hitung secara nasional 1 ton itu kita membutuhkan lebih kurang 36 sampai 40 triliun rupiah. Namun kalau misalnya dana itu diberikan per 6 bulan saja atau per 4 bulan, maka kita sebetulnya membutuhkan lebih kurang 8 triliun rupiah untuk digunakan atau dipinjamkan dengan bunga rendah kepada BUMN pangan, baik itu ID Food maupun Bulog, sehingga Bulog tersebut tidak dibebani dengan bunga komersial. Pasokan mungkin akan aman kalau ada uangnya, itu kuncinya berarti ya. Kuncinya itu. Oke.